aja dibilangnya di bulan Rabiul Awal tuh kita kada mengadakan haul, yang diadakan maulid. Bujur kada? Di sini ada kan di perayaan haul. Kalonya kuitan, paninian, paacilan pada tuan mahaul ya kalau. Kalonya Nabi Muhammad kada mahaul, kada maulid. Kenapa? Jadi diadakan acara maulid, kada diadakan acara haul. Nah, ulama mengatakan, Syekh Said Ramadan Al-Bauti di dalam kitabnya kata beliau, kita sebagai muslim ini dianjurkan bergembira. Jikalau kita dianjurkan bahaul Nabi Muhammad SAW bisa bata tangisan. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallahi taqabbalus shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallahi yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki usulihi wa furu'ihi. Anallahi tagasham birrahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib, sampai daripada perkataannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman,
bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab ayat 56. Di sini Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki masih membahas tentang anjuran di dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ya mungkin malam ini sudah kita masuk karena hari Minggu masuk bulan Maulid. Nah, ini bagus kita di bulan Maulid ini memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Maulid ini bulan salawat. Bulan Maulid ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Minimalnya di bulan Maulid ini 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah memperbanyak salawat. Yang kedua, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW di dalam sirahnya. 1, banyakin baca salawat. Tasrapian aja itu berapa jumlahnya? Kalau bisa jangan kurang pada 300. Al-Imam Abdul Makki beliau mengatakan, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu, orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita itu kurang membaca salawat 300, selebihnya. Itu perkataan Imam Abdul Makki. Karena man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Jikalau seseorang mengaku cinta kepada sesuatu pasti banyak menyebutnya. Banyak tuh berapa gram? Lalu Al-Imam Abdul Makki beliau mendefinisikan dengan hadis ini, banyak kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan sampai kurang pada 300. Nah, mulai isuk kada bulan mulai isuk kada mulai hari ini ya kah? Mulai hari ini bis maghrib. Nah, sadang ancang-ancang kira-kira berapa kawa istiqomah selama sebulanan nah. Aku kawa Jepang nah ala 500 baca salawat sehari di bulan Maulid bagus. Aku kawa 1000 bagus lagi. Aku sehari insyaallah 10.000, oh lebih bagus lagi. Salawat nah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya di bulan Maulid ini 1, banyakin membaca salawat. Kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diukur dengan banyaknya salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak salawat kita kepada Rasulullah, maka semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama di bulan Maulid dalam rangka menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini, insya Allah malam ini kita masuk sudah. Maka yang pertama yang harus kita lakukan banyakin membaca salawat. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, perdalam dan mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW di dalam sirahnya. Mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Kalau baca salawat ikan kawaja, mengamalkan sunnah ya apa yang pian tahu siwak sunnah ya kalau apa ngarannya mengucap salam sunnah. Mendahulukan sesuatu yang baik dengan kaki kanan sunnah. Yang sunnah-sunnahnya kita perbanyak, salawat yang sunnah-sunnahnya kita kerjakan, salawat kita perbanyak, kita kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sirahnya. Mengenal Nabi Muhammad dengan perayaan-perayaan. Makanya bilanya ada perayaan itu jangan kada hadir. Entah itu di masjid, di mushola atau di rumah. Kalau bisa kita yang mengadakan perayaan, masa kita ibaratnya ngarannya anak atau orang yang kita cintai ibaratnya ulang tahun kita kadang merayakan.
Nah, jadi harus kita merayakan. Ya, bahkan dapat dikatakan wajib, Pak. Wajib atas diri kita lah, kada di dalam hukum, lu kada berbicara hukum, tapi wajib akan atas diri kita bulan Maulid ini paling kada ada mengadakan perayaan Maulid. Entah itu dengan orang banyak ataupun seorangan. Nah, kayak kalau sorangan guru jar baca Maulid sorangan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Khususnya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu Maulid itu sirah sebujurnya. Maulid itu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Maulid Al-Habsyi, Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Itu sirah kisahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita datangkan penceramah. Penceramah itu apa gunanya? Untuk mensyarahkan, menjelaskan apa yang ada di dalam Maulid itu. Nah, lawan pula himbauan kepada ya seluruh umat Islam, mencari penceramah itu jangan ya yang melenceng daripada tema Maulid. Jangan sampai kita terkiau misalnya, ampun maaf, backgroundnya Maulid menyambut hari kelahiran Nabi, sekalinya ceramahnya tentang politik, kan lucu jadinya. Atau misalnya nih, hari kelahiran Nabi menyambut hari kelahiran Nabi, sekalinya yang dikisahkan tentang kematian, kan lucu. Hari lahir ya, kalau aturnya dikisahkan hari kelahiran Nabi. Nah, kayak apa Nabi Muhammad lahir, siapa yang menyusui, kapan bagaimana Nabi Muhammad lahir, itu yang dikisahkan. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tujuan kita mencari penceramah itu seperti itu. Jangan mencari penceramah itu ya yang kada ada hubungan dengan tema Maulid, jangan. Nah, apalagi lawak. Oh, jangan, ya kan? Kalau pengen disareki Nabi Muhammad bener ya. Kalau disareki Nabi Muhammad bener aja, Nabi Muhammad ini temanya Maulid. Tapi isinya lawak. Oh. Ya. Jangan menistakan ya Allah. Jangan menistakan perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cari penceramah yang mengenalkan kita siapa itu Nabi Muhammad. Ya kan? Bagaimana sifat Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini kita cari, ini yang kita cari, ya kan? Jangan mencari penceramah yang berkisah tentang saurang. Namun aku ini ngalibanam kisah. Maka sejarah Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi. Nah, jadi target kita nih. Khususnya yang mendengar, target kita 3 di bulan Maulid ini, banyakin membaca salawat. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah kenali Nabi Muhammad SAW lebih dekat lagi. Ya, di acara-acara Maulid, di masjid, di mushola, di rumah. Mun ada orang mengadakan Maulid, hadiri dan sebutin, jangan saurangan aja hadir, bawai anak-anak, ya kan? Bawai keluarga, supaya mereka mendapatkan keberkahan juga. Ampun maaf aja bang lah, kita membaca manakib aja berkah. Membaca manakib saman nih, manakib Datu Kalampayan, manakib Guru Bangil, manakib Habib Abu Bakar Segap Gresek, manakib Habib Muhammad bin Husain Ba'abut Lawang, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib para aulia, ya itu berkah. Apalagi yang disebut manakib Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Maulid itu membaca manakib bahasanya. Manakib itu kan artinya manakib itu sejarah, cerita. Nah, cerita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad lahir. Pertanyaannya, kenapa ya bilangnya di bulan Maulid? Kenapa ya kita sebagai Islam, sebagai muslimin, orang Islam nih, kenapa jadi dianjurkan merayakan Maulid atau hari lahir Nabi Muhammad dan tidak dianjurkan untuk mahauli Nabi Muhammad? Pian pernah lah mendengar kita mahaul Nabi Muhammad hari ini aja. Ini sama tanggalnya, masalahnya tanggal dan bulannya sama. Lahir 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal, cuma jam aja yang berbeda. Nabi Muhammad lahir Gubaili Fajrin Abrajat Syamsal Huda, sebelum subuh
lahir Nabi Muhammad sepertiga malam. Nabi Muhammad wafat waktu duha. Nya waktunya yang berbeda. Adapun tanggal dan bulannya sama, 12 Rabiul Awal wafatnya dan akhir Nabi Muhammad. Nah pertanyaannya kenapa jadi bilangnya di bulan Rabiul Awal tuh kita kadang mengadakan haul yang diadakan maulid? Bujur kada? Di sini ada kah di perayaan haul? Kalaunya kuitan, paninian, paacilan pada tuan mahaul ya kalau. Kalaunya Nabi Muhammad kadang mahaul, kadang maulid. Kenapa jadi diadakan acara maulid, kadang diadakan acara haul? Nah ulama mengatakan Syekh Said Ramadan Al-Bauti di dalam kitabnya kata beliau, kita sebagai muslim ini dianjurkan bergembira. Jikalau kita nih dianjurkan bahaul Nabi Muhammad SAW bisa bata tangisan. Bisa bata tangisan, nah keingatan Nabi Muhammad wafatnya nih, tanggal mengenang wafatnya. Nah kadang-kadang baik loh mengenang wafatnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi kayak apa ya lah, sedih kesannya. Tapi kalau mengenang hari lahir Nabi Muhammad SAW dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka alam semesta menjadi terang benderang. Yang asalnya dari gelapnya kejahilan, datang Nabi Muhammad SAW membawa cahaya kebenaran. Bagus ya kalau karena orang Islam itu dianjurkan untuk bergembira, bukan untuk bersedih ya kalau. Kita ini dianjurkan, orang Islam dianjurkan bergembira. Makanya yang diperingati adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan ada jadi jelaskan ya kan, hari lahir Nabi Muhammad itu nang kayak apa, Nabi Muhammad nang kayak apa lahirnya, Nabi Muhammad sebelum lahir seperti apa, sesudah lahir seperti apa, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Itu penceramah kena. Mun yang kada paham yang rawi maulid tadi. Mun yang kada tahu. Wahina baraza. Nah, ya kalau itu kan kisah lahirnya Nabi Muhammad di dalam maulid. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam sampai habis. Itu kisah maulid tak? Tarfuhu rafi'an ila sama ya. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan telunjuk mengangkat ke atas langit. Nah itu karena dikisahkan oleh para penceramah bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW lahir. Itu deh. Yang pertama banyak membaca salawat, yang kedua memperbanyak melakukan yang sunnah-sunnahnya, yang ketiga mengenali Nabi Muhammad SAW. Ini target kita bulan maulid lah. Insya Allah masuk mulai malam ini sudah. Namun ada majelis maulid malam ini, bismillah ya hadiri. Di mana misalnya ada orang bermaulidan, niatakan menggembirakan Nabi Muhammad, niatakan menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Jadi di bulan maulid itu mengkawian lah sehari itu baca carian di mana ada pamaulitan ya, di mana ada orang mengadakan. Nah di mana ada orang mengadakan hadiri, di mana ada orang mengadakan, jangan sampai kada hadir, rugi ya kah, rugi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah beserta para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat dari Allah ke Nabi Muhammad itu kasih sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang banget. Bata tarusan loh Nabi Muhammad tuh. Sayang bata tarusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya kedudukan Nabi Muhammad. Sampai-sampai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan beserta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Maksudnya terus sayang menyayangi lawan Nabi Muhammad nih. Sayang mana lawan Nabi Muhammad? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sayangi juga Nabi Muhammad. Allah Ta'ala, malaikat sayang lo Nabi Muhammad, kita sayang juga. Nah kayak apa caranya kita sayang lo Nabi Muhammad?
Mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak, salah satunya dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya teh jarulun paling sedikit ini di bulan Maulid khususnya 300. Lebih salabihnya. Bagaimana sigot atau bentuk salawatnya terserah pian. Ulun gurai salawat yang terpanjang silahkan. Ulun gurai salawat yang tahandap iih jua. Yang penting kalau bisa jangan kurang pada 300 sehari membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kawal lebih. Sudah dijelaskan semalam keutamaan orang yang bersalawat. Keutamaan orang bersalawat nih di akhirat untung, di dunia untung, di alam barzakh untung. Di dunia untung hajat kabul. Di alam barzakh, di dalam kubur untung nyaman karena menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Di akhirat untung parak lawan Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan orang membaca salawat. Banyak ya kalau tuh di antaranya aja. Makanya pianlah salawat ini ujar ulama amalan yang paling bagus. Salawat nih amalan yang paling bagus. Bapang yang lain kada bagus kah? Bagus juga. Bagus juga. Cuma amalan yang paling bagus adalah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu pian ada seorang yang berhaji ke Baitullah. Di saat itu inya berangkat haji itu lawan kuitannya, lawan abahnya, baduan beranak nah. Anak dan abahnya berangkat ke Baitullah. Sekalinya di tengah perjalanan maridha walidi. Yang abah nih garing, sakit di tengah perjalanan, garing abah nih. Gelabakan nih anak nih di tengah belum sampai ke Mekah di tengah perjalanan nih. Soalnya garing abah nih. Rabah abah nih garing babangat. Sekalinya setelah babangat meninggal menangis saya ngaran kuitan meninggal ya kalau menangis saya nangis basi sigan. Saking lapahnya menangis ya kalau mungkin keuyuhan lalu tak guring. Di dalam guring tadi ada seseorang yang datang menghampiri nih dua beranak tadi. Tiba-tiba membuka nih tutup. Ya kan bilangnya orang meninggal itu ditutupi kan kalau muhanya macam-macamnya kalau pengen dihurung lalat kenapa-napanya macam-macamnya kalau makanya ditutupi. Di dalam tidurnya itu ada seorang yang bungas tampan sosoknya, putih kulitnya, datang menghampiri berdua beranak tadi, tiba-tiba menyikap nih tudung muha si abah yang meninggal teh. Kemudian abahnya ini melihat abahnya ini waktu itu tuh muhanya hirang, lotong bahasanya ya lo, mun hirang biasa aja. Mun lotong tuh kan kayak apa ya? Lotong, kita lotong bian lah lotong. Amun yang hirang tuh kan ya mungkin kulitnya. Nah ini ada lotong, asalnya putih, bagus semua. Pas meninggal berubah menjadi hirang, lotong. Nah kayak orang kebakar tuh nah. Menangis saya itu deh, menangis bahasa sigan kayak apa? Nang kayak ini hendak dibawa bulik kasihan, hendak dipatak di tengah jalan, kada ada yang menggani. Ya menangis anak tuh deh. Kemudian taguring. Di dalam mimpinya ada seseorang yang menghampirinya datang. Nah tiba-tiba menyingkap tutup muha tadi, kemudian diusap muha abahnya yang hirang tadi, tiba-tiba berubah menjadi putih, bercahaya, kada hirang lagi, kada lotong lagi. Betakon si anak tadi siapa ikam? Nih menyembuhkan muka ayahku nih. Jakanya kada ikam aku supan nih nah, membawa kuitan bulik ke kampung. Bapada hendak tulak bahaji, kemudian di tengah perjalanan sekalinya mati, sekalinya meninggal, sekalinya wafat. Cuma keadaannya nang kayak ini supan menjaga tidinya bawa ke kampung. Cuma untung ada ikam. Siapa ikam? Lalu sosok orang yang berkulit putih tadi, yang tampan itu mengatakan aku adalah salawat yang diamalkan oleh bapak engkau ketika semasa dia hidup. Nah, jadi orang yang bersalawat itu bagus pian. Itu disebutkan man
nasiya shalah alayya faqad akhta'a tariq faqad akhta'a man nasiya shalah alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang kada ingat membaca salawat, nah tasalaham menuju jalan ke dalam surga. Nah, makanya salawat nih ya khususnya di hari atau di bulan Maulid, ya kan? Banyak yang membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Al Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al Maliki beliau menganjurkan kepada kita mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran, banyak innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyaki kita membaca salawat, ya kan? Banyaki kita membaca salawat. Salawat ini biarlah mahar Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Siti Hawa, Nabi Adam melihat nih, ya kan Siti Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Melihat ada makhluk, ada manusia selain beliau. Lalu Nabi Adam hendak menyentuh, jar Allah Subhanahu Wa Taala jangan disentuh dulu. Hatta ta'ti mahraha, kecuali kan bayar. Wahai Adam, jar Nabi Adam, apa bayarnya? Bayarnya adalah dengan bersalawat kepada kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mahar Nabi Adam menikahi Siti Hawa yang jadi kita seberatan ini, nah itu dengan salawat, dengan berkat salawat. Nah, dengan berkat salawat, jangan ada salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kada ada kita. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang membaca salawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah itu rahmat, ya Allah, rahmat kasih sayang. Kita sekali membaca salawat, Allah Ta'ala sayang lawan kita 10 kali. Dua kali 20, 3 kali 30. Semakin banyak kita membaca salawat, maka semakin sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lawan kita. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Al Imam Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad membahas apa garang arti rahmat itu. Rahmat, sekali membaca salawat 10 rahmat dapat. Rahmat itu apa garang, kasih sayang itu apa garang? Ujar ulama, ujar Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, itu cukup menjamin kita selamat dunia, selamat akhirat. Apalagi 10 dapat. Sekali kan salawat 10 dapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi jangan sampai kita itu kada bersalawat, ya lah. Itu disebutkan annahu la yusallam alaihi ahadun min ummati, annahu la yusallim ahadun min ummati illa raddallahu alaihi ruhah syarifah hatta yarudda alaih. Tatkala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam jasadnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kita. Nah, kan makanya salawat itu kan Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, itu mengucap salam oleh Nabi Muhammad. Tatkala kita mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala kembalikan ruh Nabi Muhammad ke jasadnya, dan Nabi Muhammad menjawab salam kita. Nah, menjawab salam kita. Itu disebutkan lau sallallahu alal abdi fi tuli umrih marratan wahidatan lakafahu dzalika syarapan wa karamatan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat atau memberikan rahmatnya kepada hambanya fi tuli umrih marratan wahidatan, sekali aja dalam seumur hidupnya, lakafahu dzalika syarafan wa karamatan, niscaya itu cukup menjadi kemuliaan dan kebanggaan bagi
bagi hamba tersebut. Fa kaifa bi asyri salawat ala kulli salatin yusallihal muslim ala nabi. Lalu bagaimana seandainya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali dibalas dengan 10 rahmat. Wa an Abi Mas'ud wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah, bahwasanya orang yang paling dekat dengan aku nantinya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada aku. Nah, jadi paling parah lawan Nabi Muhammad siapa? Orang yang paling banyak salawat lawan Nabi Muhammad. Jadi kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad tergantung banyak salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditarim tuh pianlah kada habis bulan Maulid Rabiul Awal, terkecuali mereka melihat bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang tarim. Bilanya bulan Maulid toh habis kada melihat, kada bermimpi lawan Nabi Muhammad, entah itu secara jaga atau secara mimpi, maka itu sebuah aib bagi bubuhannya. Nah, orang-orang tarim makanya wajar aja tarim itu biladul aulia, biladul ulama. Nah, karena ya mereka mempunyai pola pikir yang bagus. Bilanya bulan Maulid, sabulanan kada dapat lawan Nabi Muhammad, berarti bilang talalu benar. Bulan Maulidnya kalau di masjid Maulid, di langgar Maulid, di komplek Maulid, di rumah-rumah Maulid yang dikisahkan tentang Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aturannya semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Bilanya orang nih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ada tandanya kawa bermimpi melihat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tarim itu bilanya sabulanan bulan Maulid kada melihat, kada bermimpi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebuah aib yang sangat besar. Nah, makanya supaya bermimpi tadi banyak membaca salawat. Ya kan? Banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah pian jumlahnya. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak ya kalau semakin bagus. Yang 100 ya kah membaca salawatnya, ada yang 200, terbagus yang 200, terparak yang 200, yang 1000 membaca salawat, ada yang 2000, nah terbagus yang 2000. Semakin banyak membaca salawat, nah maka semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkanlah di dalam sebuah riwayat, innalillahi malaikatan, Allah Ta'ala itu mempunyai malaikat sayyahin fil ardi, yang mana malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeliling, berpatroli di atas muka bumi ini. Yuballighunahu alaihi salah wa salam salatan may yusalli alaihi min umatih. Tatkala malaikat ini memperdapati ada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuh malaikat langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini ada umat pian, ngarannya si Anu bin si Anu, alamatnya di sini, rumahnya di sini. Saat ini inya membaca salawat lawan pian. Itu ada malaikat yang ditugaskan seperti itu, bala lapor kayak itu. Nah, jadi ngatakan pian bilanya di bulan Maulid nih ngatek tasbih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu malaikat ada yang menguping, nah, didengarkan oleh malaikat sekali. Allahumma shalli ala sayyidina sekali dah. Allahumma shalli ala sayyidina 2 kali. Allahumma 3 kali. Semakin banyak kita membaca salawat, nah, laporannya semakin bagus juga. Tuh si Anu tuh membaca salawat lawan pian wahai Rasulullah. Inya ngarannya si Anu bin si Anu, rumahnya di Anu, alamatnya di sini. Membaca salawat lawan pian. Nah, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling, berpatroli, mencari orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mendapati orang yang bersalawat kepada Rasulullah, disampaikan langsung kepada Rasulullah, didengari dan disampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untung bilanya kita nih mau lidah kita nih
terucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untung. Lidah yang untung, orang yang ketujuh baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah Nabi Muhammad pianlah naik ke atas mimbar. Tangga yang pertama, ya kah? Mimbar ya kalau. Tangga yang pertama Nabi Muhammad tiba-tiba berucap amin. Tangga yang kedua berucap pulang amin. Tangga yang ketiga berucap pulang amin. Mengkhutbah ya sidin. Mengkhutbah. Kemudian setelah selesai khutbah nih sahabat yang berada di bawah mimbar tuh batakon ya Nabi Muhammad. Kada biasanya gitu Nabi Muhammad berucap amin, 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 amin. Batakon kalau pernah ada apakah? Jadi amin, 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 amin. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucap amin? Ya Rasulullah, sami'na kataqul amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar pian membaca amin 3 kali ketika naik mimbar. Ada apa? Lalu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, tatkala aku naik ke tangga pertama, itu datang Jibril membisiki aku. Ujar Jibril, wahai Muhammad, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yukfar lahu. Celaka bagi orang yang menami bulan Ramadan kemudian ia kada mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka orangnya. Lalu jar Nabi Muhammad, amin. Kabul, bujur. Tulang ke tangga pertama. Tangga kedua, ujar Jibril, celaka bagi seseorang yang menemui 2 kuitannya tapi kadang dapat memasukkannya ke dalam surga. Nya kan kuitan, mun ada kuitan masih hidup tuh kan itu penyebab yang paling besar kita masuk ke dalam surga itu kuitan. Kuitan masih hidup tapi nya kadang mendapatkan ampunan dengan sebab kuitan. Kada kawa masuk surga dengan sebab kuitan. Bahkan ia durhaka lan kuitannya, celaka. Ujar Jibril, jar Nabi Muhammad, amin. Naik tangga ketiga pulang. Ujar Jibril membisiki aku, celaka bagi seseorang yang disebutkan namaku di sisinya. Maulid di mana-mana, ya kah? Diceritakan tentang keutamaan salawat, ya kah? Keutamaan keistimewaan orang yang membaca salawat. Tahu sudah. Falam yusalli alaika, tapi inya kada membaca salawat lawan ikam, wahai Nabi Muhammad. Celaka orang nang itu, jar Nabi Muhammad, amin. Nah, jadi kalau kita nih kada membaca salawat ya kada ada untungnya. Makanya ulama mengatakan salawat itu pianlah. Salawat itu amalan yang paling bagus di akhir zaman ini. Ada 2. Amalan yang paling bagus kita lakukan di akhir zaman ini ada 2. Yang paling manfaat dan yang paling bagus di akhir zaman ini yang kita amalkan ada 2. Istighfar dan banyaki membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 itu jangan tak pisah. Makanya guru sekumpul tuh ya kalau dalail tuh setelahnya itu ada istighfarnya. Ya memang salawat istighfarnya jangan dipisah. Itu yang harus kita prioritaskan di akhir zaman ini. Itu yang harus kita prioritaskan, yang harus kita banyaki di akhir zaman ini. Ya sahabat para ulama itu macam-macam membaca salat tuh ada yang 40.000 ya kah? Ada yang 100.000, banyak. Semakin banyak semakin bagus. Ada Habib Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban. Beliau membaca Dalail Khairat itu 5 kali. Khatam 5 kali. Dalail itu salawat juga. Jadi salawat itu kadang mesti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maulid salawat, burdah salawat, dalail salawat. Salawat itu banyak ya kalau. Ya tadi ada yang 40 kali membaca salawat. Ada yang 100 kali. Ya bagiring seapa kita cinta lawan Nabi Muhammad SAW, maka semakin banyak juga salawat yang kita baca. Inna aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat nantinya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang membaca salawat kepada aku. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ibnu Hibban fi sahihi. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Oh banyak.
Banyak lagi ya Allah. Mau baca terus sampai zuhur. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membuktikan cinta tersebut dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengenal lebih dekat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat istiqamah di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafuna shalihun ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.